Kali ini kita akan membahas 3 skill lagi dalam menjawab soal reading comprehension ya. Nah, 3 skill ini dibutuhkan ketika kita harus menjawab soal vocabulary ya. Skill yang pertama yaitu find definitions from structural clues. Kedua, use context to determine the meaning of difficult words. Yang ketiga, use context to determine the meaning of simple words. Oke. Nah, di sini ditulis skill 7 karena ini adalah lanjutan dari skill 6 yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke. Skill 7 ini find definitions from structural clues. Jadi mencari definisi dari structural clues ya, ada kata clue-nya, kata bantu yang membantu kita nanti. Note-nya sini ada catatan. Yang pertama, the passage provides information about the meaning of the word. Jadi di dalam teksnya itu sudah diberikan penjelasan sendiri sebenarnya kata yang ditanya itu. Cuman kita harus menemukan saja gimana penjelasannya. Terus yang kedua, there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Ada structural clues yang memberitahu kita nanti kalau ada definisinya ada di sini nih, dia bilang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat box di sini. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu soalnya. Kalau pertanyaannya seperti ini, what is bla bla bla. Nah, yang blank ini tuh kata yang ditanya ya. Terus kedua, what is the meaning of bla bla bla. What is true about bla bla bla. Berarti itu katanya langsung aja. Jadi ada langsung ini atau ada meaning atau ada true about, bisa juga. Lalu types of clues yang membantu kita nanti itu ada 3 tipe. Yang pertama, punctuation ya. Punctuation itu tanda baca, ada koma, ada parenthesis atau tanda kurung, dan juga ada dashes. Dashes itu strip ya, tanda strip. Lalu ada bentuk restatement, yaitu pengulangan kembali ya. Bisa kita pakai or di situ, that is, in other words. Nah, ini cara membacanya bagaimana cara baca? Ides, if I'm not mistaken. Itu bahasa Latin ya. Ides apa iden ya. Oke, terus ini berarti dia kalau di bahasa Indonesia kan ini maksudnya yaitu, yakni. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian ada example, berarti dia memberikan contoh dari kata sulit tadi ya. Dia bisa pakai such as, for example, atau ini example gracia. Oke. Yang harus kita hafal itu yang 3 ini. Contoh-contoh dan tipenya. Jadi kalau ketemu ini berarti berikutnya adalah penjelasannya. Where to find the answer? Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue. Nah, ini yang harus kita highlight ya. Oke, nah setelah clues yang ini letaknya. Nah, setelah mereka ya. Oke, lalu bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, find the word in the passage, cari kata yang ditanyakan itu di mana letaknya dalam teks. Lalu locate any structural clues. Coba cari structural clues yang bisa membantu kita setelah kata tadi ya. Nah, terus yang ketiga, read the part of the passage after the structural clue carefully. Nah, setelah structural clue tadi ada penjelasan tuh. Nah, itu yang kita baca dengan hati-hati. Lalu eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Pilih mana yang benar, kira-kira mana yang benar pengertiannya, dan buang yang salah. Oke. Sekarang kita ke contoh. Ini dia. Nomor 1. In behaviorism itu berarti dia kasih tanda kutip karena ini adalah istilah ya.
Jadi skill yang ini sebenarnya dia menanyakan definisi dari satu istilah. Oke. In behaviorism in line 1, a psychologist is concerned with, kita cari dulu behaviorism itu di mana. Line 1 katanya. Oke, di sini. Nah, soalnya a psychologist is concerned with, jadi kita harus menyambung kalimat ini. Kita cari konteks clues yang di dekat behaviorism ini. Kita punya dash. Ya, ada dash di sini, tanda strip. Nah, dibaca. Behaviorism itu adalah the belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Jadi dia bilang behaviorism itu believe that the role of the psychologist is, role dari psychologist itu adalah to study behavior which is observable. Jadi behavior ini observable, itu yang dipelajari oleh si psychologist. Nah, mana kira-kira jawaban yang benar? Yaitu C ya, karena observable di sini observable actions. Action di sini maksudnya behavior. Oke, nah kenapa bukan A ya? Conscious thought patterns itu ada di belakangnya setelah observable ini rather than itu kan daripada ya. Jadi dia mempelajari ini bukan yang ini, itu maksudnya. Rather than conscious or unconscious thought which is not ini not observable. Jadi dia tidak mempelajari yang dua ini karena dia not acceptable, karena yang dua ini not acceptable. Jadi kita buang A, consciousnya salah, yang B juga dibuang, unconsciousnya juga salah. Nah, unobservable itu kan sama dengan not observable ya, berarti yang dua ini dong. Jadi nggak bisa dipilih juga, makanya jawabannya C. Oke, sekarang yang nomor 2. What is positive reinforcement in line 3? Kita cari dulu. Positive reinforcement di line 3 itu letaknya di mana? Ini dia. Positive reinforcement. What is positive reinforcement? Ya udah, berarti kita cuma mencari apa sih itu. Nah, cari konteks clue setelahnya ada such. Ada such ya. Tadi such itu kan contoh di restatement ya, atau example. Oke. Terus katanya positive reinforcement itu such praise, food, or money. Nah, yang 3 ini dicontohkan sebagai positive reinforcement. Nah, kalau dipilih ya, di sini gift, reward, bribe, penalty. Nah, yang mewakili yang 3 ini itu reward karena dia berupa prize, food, atau money. Di antara yang 3 itu yang masuknya reward. Kalau gift memang hadiah ya. Cuma kalau hadiah itu tidak ada unsur price-nya. Jadi kalau bisa ada yang mau terwakili dari keterangan yang dalam teks yang 3 ini ya. Beda gift dengan reward. Gift itu kan hadiah. Kita memberi hadiah itu tidak harus ada price-nya di sana ya. Contohnya birthday gift kan gak harus ada pencapaian dulu ya. Mau kasih ya kasih aja, nggak usah bersyarat pula. Tapi kalau reward ya itu lebih ke hadiah dan penghargaan sebenarnya. Jadi ada yang dicapai dulu, terus ada prize, baru diberikan rewardnya. Bribe sama penalty itu tidak masuk ke golongan yang 3 ini. Oke? Maka jawabannya B. Sekarang yang nomor 3. What is negative reinforcement in line 4? Nah, cari dulu negative reinforcement di line 4 itu di mana? Ini dia. Oke, negative reinforcement, terus cari konteks clues-nya ada or. Punishment, berarti negative reinforcement ini bisa kita samakan dengan punishment, makanya jawabannya sini D, langsung diberikan, bukan promotion, bukan reward, bukan surprise. Logikanya ini kan negative reinforcement ya, nggak mungkin promotion sama reward sama surprise itu maknanya positif, langsung dieliminasi saja mereka. Oke. Next, skill 8.
Use context to determine meaning of difficult words. Kalau tadi kita pakai konteks clues, tanda baca, ya. Sekarang kita hanya punya konteks, itu berarti bukan tanda baca, tapi berupa kata atau frasa atau keterangan, ya. Nah, ada note di sini. Yang pertama, the questions ask you to determine the meaning of a difficult word. Oke, yang ditanya itu arti dari satu kata sulit. A word that you are not expected to know. Maksud di sini adalah kata yang kita tidak familiar. Sebenarnya kata ini dipakai oleh native speaker, tapi tidak terbiasa dipakai oleh non-native speaker. Karena TOEFL ini yang akan mengikuti tesnya adalah non-native, jadi yang dipilih itu kata yang pokoknya kita tidak familiar, ya. Kalau kayaknya jarang didengar gitu. Nah, di sini dia bagian ini skillnya. Terus, the passage will give you a clear indication of what the word means. Tenang, semuanya ada di passage penjelasannya, ya. Sekarang kita lihat kotaknya. Ini ada how to identify the question. Jenis-jenis pertanyaannya seperti ini. Ada benar-benar nanyain what is the meaning. Terus di sini katanya. Lalu which of the following is closest in meaning to. Jadi makna yang terdekat. Okay. The word is a difficult word. One that you probably do not know. Diprediksikan kita sebagai non-native itu nggak tahu artinya, nggak tahu kata itu, atau mungkin nggak pernah dengar. Where to find the answer? The question usually tells you in which line. Jadi dia langsung memberitahu kita di baris keberapa, ya, of the passage. Nanti ketemunya di baris ke segitu, ada kata itu meaningnya apa, langsung diberikan, ya. How to answer the questions? Number 1, find the word in the passage. Cari letaknya dalam teks di mana, di baris keberapa, udah ditemukan di sini, ya. Lalu read the sentence that contains the word carefully. Cari baca kalimatnya dengan hati-hati. Lalu look for context clues to help understanding the meaning. Maksud konteks clues di sini ini bukan tanda baca seperti tadi, ya, tapi keterangannya yang bisa membantu kita. Oke, ini yang keempat, choose the answer that the context indicates. Kira-kira jawaban yang cocok yang mana? Oke, sekarang kita ke contoh. Ini dari teks itu ada pertanyaan ini. A barge is probably which of the following? Kira-kira yang dimaksud barge itu yang mana? Sekarang kita cari barge itu di teks nih, ya. Kita hanya dikasih penggalan barisnya saja. Oke. Nah, kalimatnya, the barges headed across the lake. Barges ini headed across the lake. Jadi ada hubungan antara barges sama lake. Nah, kira-kira barge itu yang mana di antara option? Yang satu-satunya yang ada hubungan dengan lake itu cuma boat. Yang di train, plane, sama bicycle tidak ada hubungannya dengan lake, ya. Kalau headed across it the lake itu pastinya cuma boat saja pilihan yang di sini. Oke. Nah, skill 9. Use context to determine the meaning of simple words. Kalau yang 7 tadi memang difficult word, itu lebih ke istilah. Kalau yang 8 itu difficult word karena kita tidak pernah mendengarnya dan tidak terbiasa. Kalau yang 9 itu simple word. Saking simpelnya, kita sudah sering mendengar, sudah sering menggunakan, tapi yang diperhatikan di sini adalah konteks di dalam passage-nya itu. Karena satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa mempunyai makna yang lebih dari satu dengan konteks yang berbeda-beda. Oke, di sini ada note-nya. The question asks you to determine the meaning of a simple word. Simple word. Oke. Terus
a word that you see often in everyday English. Kita udah biasa menemukannya. Terus, you should not give the normal everyday meaning of the word. Jangan kasih atau jangan jawab opsi yang biasanya kita artikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan langsung memilih jawaban saja ya, tapi kita tetap harus membaca teksnya dulu. It asks about the meaning in this situation. Makna dalam teksnya itu apa? Belum tentu sama dengan yang kita pakai sehari-hari itu. Jadi intinya tidak boleh langsung memilih, tetap harus membaca bagian teks yang memuat kata itu tadi. Oke. Kotaknya ya. How to identify the question masih sama sih soalnya dengan yang 7 dan 8 ya. Meaning, clauses in meaning. Nah, ingat di sini wordnya simple. Kita sering menemukan di kehidupan sehari-hari. Nah, where to find the answer? The question usually tells you in which line. Nanti diberitahu itu di line keberapa kata ini, di line segini meaningnya apa. Okay, how to answer the question? Number 1, find the word in the passage. Cari letaknya di mana berdasarkan garis yang diberitahu tadi. Lalu baca kalimat yang ada kata itu dengan hati-hati. Lalu look for context clues. Cari hal atau keterangan yang bisa membantu kita untuk menebak maknanya tadi itu sebenarnya apa. Terus choose the answer that the context indicates. Mana kira-kira jawaban yang benar. Oke, lihat ini contohnya ya, lagi-lagi dipenggal ya. Di sini pertanyaannya, the word put di kalimat itu is closest in meaning to which of the following. Nah, kalimatnya yang ini nih. Kalau seandainya kita tidak membaca ya, put itu kan artinya meletakkan. Mungkin akan menjawab A. Karena artinya juga letak, meletakkan ya. Nah, tapi kita baca dulu kalimatnya. He put his answer this way. Put itu digunakan oleh he dan ada hubungannya sama answer. Answer itu jawaban ya. Jadi kalau he put his answer this way, dengan cara ini, apakah dia juga sama artinya dengan meletakkan jawaban dengan begini? It doesn't make sense ya, jadinya tidak masuk akal. Jawabannya itu adalah expressed karena ada hubungannya sama answer. Coba kita gantikan ya, ganti put ini dengan kata express. He expressed his answer this way. Cocok ya. Jadi cara lain untuk mengerjakan soal ini sebenarnya bisa juga dengan menggantikan kata yang di opsi itu ya, yang kita tebak sebagai jawaban. Bisa nggak dia menggantikan kata yang ditanya? Kalau misalnya bisa, mungkin dia jawabannya ya. Jadi sebenarnya kalau diartikan yang A itu place, itu artinya memang meletakkan tapi tidak cocok dengan konteks yang ada hubungannya sama answer. Kalau set itu mengatur, handed itu memberikan atau menyerahkan ya, nggak cocok juga dengan answer. Oke, jadi itu 3 skill yang kali ini kita pelajari. Yang pertama vocabulary yang menanyakan istilah ya. Terus yang kedua vocabulary yang menanyakan memang kata sulit tapi kita dibantu oleh konteks clues, itu lebih ke tanda baca ya, tanda baca dan pengumpamaan dan pemberian contoh. Terus kalau skill 9 itu tentang simple word, kata yang biasa kita temukan sehari-hari tetapi bisa saja konteksnya itu berbeda berdasarkan penggunaannya di dalam passage. Jadi untuk skill yang 9 ini sebenarnya dia sering ini ya, skill ini sering mengecoh atau menjebak ya, karena kita buru-buru kita langsung menjawab saja. Setahu saya artinya itu seperti ini, setahu saya arti put itu place, meletakkan, sama ya udah dipilih aja yang A tanpa membaca teks dulu. Itu adalah cara yang salah. Nah, memang ini pertanyaan favorit yang akan dijawab ketika waktunya mepet ya, udah nggak keburu baca teks lagi langsung jawab ini. Tapi kebanyakan salah juga di bagian yang ini.
Okay, so always always read the passage do everything based on the passage. Don't use your personal knowledge. Jangan gunakan personal knowledge-nya atau background knowledge-nya. Semuanya bergantung ke keterangan yang ada di teks. Semuanya jawabannya ada di teks. Okay, that's all. Thank you.